Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yasifa Hafiza dengan NIM 2511111320012. Jadi di sini saya ingin membuat tugas video yang berjudul regiofacialis atau anatomi wajah yang dibimbing oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu regiofacialis. Jadi regiofacialis itu merupakan bagian dari anatomi tubuh manusia yang mencangkup seluruh struktur wajah, mulai dari dahi hingga dagu, serta dari satu sisi pipi ke sisi lainnya. Wajah sendiri itu adalah bagian tubuh yang paling mudah dikenali dan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya secara fungsi biologis, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Relevansi untuk kesehatan yaitu untuk memahami regiofacialis itu sangat krusial dalam medis karena memiliki banyak struktur vital yang dapat berpengaruh oleh cedera atau intervensi bedah. Lalu, apa aja sih fungsi-fungsi dari regiofacialis itu? Jadi secara fungsi, regiofacialis itu berperan dalam yang pertama pada ekspresi wajah, yaitu saat kita tersenyum, marah, sedih, dan terkejut. Lalu yang kedua, yaitu untuk komunikasi, yaitu baik secara verbal, yaitu melalui bicara, maupun nonverbal, yaitu melalui mimik wajah. Lalu yang ketiga, situ ada mastikasi atau yaitu proses untuk mengunyah makanan. Lalu yang keempat, sebagai respirasi dan penciuman, yaitu melalui struktur hidung. Lalu yang kelima, ada proteksi organ sensorik atau terutama mata. Lalu pada dunia medis, pemahaman regiofacialis itu sangat penting karena wajah itu memiliki banyak struktur vital seperti syaraf, pembuluh darah, dan otot yang letaknya sangat superficial. Dan apabila terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis, itu dapat menyebabkan gangguan fungsi, kecacatan, atau masalah estetika permanen. Lalu di sini saya ingin menjelaskan batas-batas anatomi dari regiofacialis. Nah, untuk batas-batas regiofacialis itu meliputi pada garis rambut, rahang bawah, dan daerah sekitar telinga yang membentuk keseluruhan struktur wajah. Lalu, di sini saya ingin menjelaskan pembagian regiofacialis. Jadi, untuk pembagian regiofacialis itu untuk memudahkan identifikasi anatomi dan pemeriksaan klinis, wajah itu dibagi menjadi beberapa regio. Nah, yang pertama, regio frontalis, yaitu terletak di bagian dahi, membentang dari garis rambut hingga batas atas alis. Nah, regio ini itu terutama berperan dalam ekspresi wajah yang berhubungan dengan emosi seperti keterkejutan dan perhatian. Lalu struktur utama dari regio ini adalah otot frontalis, yaitu otot yang berfungsi untuk mengangkat alis dan membentuk lipatan horizontal pada dahi. Nah, secara klinis, luka atau trauma di regio frontalis itu dapat menyebabkan gangguan ekspresi atau pendarahan karena vaskularisasi yang cukup baik. Lalu, yang kedua, ada regio orbitalis. Nah, regio orbitalis ini apa? Yaitu regio yang mengelilingi rongga mata dan berfungsi melindungi bola mata serta struktur di dalamnya. Nah, di regio ini itu terdapat otot
orbicularis oculi yang memungkinkan mata untuk menutup secara sadar maupun refleks. Regio orbitalis itu juga memiliki hubungan erat dengan saraf sensorik dan motorik. Nah, apabila terdapat gangguan di regio ini itu dapat memengaruhi kemampuan kita dalam berkedip, lalu resiko menyebabkan mata kering dan infeksi. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada regio nasalis. Nah, pada regio ini itu meliputi seluruh bagian dari hidung, baik dalam tulang hidung maupun struktur kartilagonya. Nah, fungsi utama dari regio ini yaitu adalah sebagai jalur masuk udara pernapasan serta organ penciuman. Nah, selain itu, regio nasalis itu berperan dalam resonansi suara saat berbicara. Secara klinis, apabila terjadi infeksi di area hidung, itu perlu diwaspadai karena adanya hubungan dengan pembuluh darah menuju rongga intrakranial. Kemudian, di sini saya ingin menjelaskan untuk regio selanjutnya, yaitu regio frontalis. Regio frontalis sendiri itu merupakan bagian wajah yang terletak di daerah dahi dan membentang dari garis rambut atau hairline di bagian superior hingga batas atas alis mata di bagian inferior. Nah, regio ini itu tersusun atas beberapa, yaitu yang pertama ada kulit, kemudian ada jaringan subkutan, serta otot frontalis yang merupakan bagian dari otot occipitofrontalis. Nah, otot frontalis sendiri itu memiliki fungsi, yaitu sebagai mengangkat alis dan membentuk lipatan horizontal pada dahi, sehingga sangat berperan dalam ekspresi wajah seperti terkejut, heran, dan perhatian. Selain fungsi ekspresi, regio frontalis sendiri itu juga memiliki hubungan dengan saraf sensorik, yaitu cabang nervus trigeminus yang memberikan sensasi pada kulit dahi. Nah, secara klinisnya, regio ini itu memiliki vaskularisasi yang cukup baik, sehingga luka pada sayatan di dahi itu cenderung mudah berdarah, namun penyembuhan lukanya relatif baik jika ditangani dengan cepat. Lalu di sini kita lanjut pada regio yang selanjutnya, yaitu regio bukalis. Regio bukalis sendiri itu merupakan daerah pipi yang terletak di antara regio orbitalis dan regio oralis. Nah, regio ini itu sendiri itu memiliki tersusun atas beberapa lapisan, yaitu ada kulit, lalu ada jaringan lemak bukal, kemudian ada otot bukinator, serta berbagai pembuluh darah dan saraf. Otot bukinator sendiri itu berperan penting dalam proses mastikasi dengan menahan makanan agar tidak keluar dari rongga mulut saat mengunyah. Selain itu, regio bukalis sendiri itu juga berkontribusi dalam pembentukan ekspresi wajah seperti tersenyum, tertawa, dan meniup. Nah, secara klinisnya sendiri, regio bukalis itu sering menjadi lokasi tindakan medis seperti melakukan suntikan anestesi lokal dan sayatan bedah kecil. Nah, oleh karena itu, pemahaman anatomi regio ini itu sangat penting untuk menghindari cedera pada saraf wajah maupun saluran kelenjar parotis yang melintas di area tersebut.
Lalu kita lanjut pada regio yang selanjutnya, yaitu regio oralis. Nah, regio oralis sendiri itu mencakup pada daerah bibir atas, bibir bawah, sudut mulut, serta lubang mulut. Regio ini itu merupakan pusat aktivitas fungsional wajah yang berkaitan dengan makan, minum, dan berbicara. Otot utama di regio ini adalah otot orbicularis, oris yang berfungsi dalam menutup dan menggerakkan bibir. Gerakan bibir yang terkoordinasi itu memungkinkan proses artikulasi suara yang jelas serta pembentukan berbagai ekspresi emosi seperti tersenyum, marah, atau cemberut. Regio oralis sendiri itu juga memiliki banyak kelenjar saliva yang berperan menjaga kelembapan mukosa mulut. Nah, pada secara klinis, gangguan pada regio ini itu dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara, gangguan makan, serta masalah estetika yang berdampak pada kepercayaan diri pada pasien. Selanjutnya, kita lanjut pada regio yang selanjutnya, yaitu regio mentalis. Regio mentalis sendiri itu merupakan yang terletak pada inferior wajah, yaitu tepatnya pada daerah dagu. Jadi, dagu itu nama anatominya adalah mentalis. Nah, regio ini itu tersusun atas beberapa lapisan, yaitu pada yang pertama ada kulit, lalu ada jaringan sekutan, kemudian ada otot mentalis, serta bagian tulang mandibula. Otot mentalis sendiri itu berfungsi dalam mengangkat kulit dagu dan bibir wajah, sehingga berperan dalam ekspresi wajah seperti ragu, cemberut, dan sedih. Regio mentalis sendiri itu juga berkontribusi dalam menstabilitas dan posisi bibir bawah saat berbicara dan makan. Nah, dalam secara klinis juga cedera pada regio ini itu khususnya pada saraf mentalis itu dapat menyebabkan gangguan sensasi berupa mati rasa pada dagu maupun pada bibir bawah. Yang dimana apabila itu terjadi itu dapat mengganggu fungsi dan kenyamanan pasien. Kemudian kita lanjut pada regio yang selanjutnya, yaitu regio parotideomesenterica. Ini merupakan regio yang terletak di sisi lateral wajah dan mencakup kelenjar parotis serta otot masseter. Nah, otot masseter sendiri itu merupakan salah satu otot pengunyah terkuat di tubuh manusia dan berperan besar dalam proses mastikasi, terutama dalam mengangkat mandibula. Kelenjar parotis sendiri itu sebagai kelenjar ludah terbesar yang berfungsi untuk menghasilkan saliva yang sangat penting dalam proses pencernaan awal makanan. Regio ini itu memiliki kepentingan klinis yang sangat tinggi karena di dalamnya itu berjalan cabang-cabang nervus facialis. Dan apabila terdapat trauma, infeksi atau tindakan bedah yang tidak hati-hati di daerah ini itu dapat menyebabkan kelumpuhan wajah sebagian atau keseluruhnya, sehingga itu dapat berdampak besar pada fungsi dan estetika wajah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lapisan yang menyusun pada regio facialis. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kulit. Jadi kulit itu apa sih? Jadi kulit itu merupakan lapisan paling luar dari regio facialis.
dan menjadi bagian pertama yang melindungi struktur wajah di bawahnya. Dibandingkan dengan kulit di bagian tubuh lain, kulit wajah itu memiliki karakteristik khusus yang relatif lebih tipis, lebih elastis, dan kaya akan kelenjar sebasea serta kelenjar keringat. Kondisi ini membuat kulit wajah tampak lebih halus, tetapi juga lebih sensitif terhadap rangsangan luar seperti sinar matahari, suhu, dan bahan kimia. Secara anatomi sendiri, kulit wajah itu tersusun atas epidermis dan dermis. Epidermis sendiri itu berfungsi sebagai lapisan pelindung utama yang terhadap mikroorganisme dan zat asing. Sedangkan dermis sendiri itu mengandung serabut kolagen, elastin, pembuluh darah, serta ujung-ujung saraf. Banyaknya ujung saraf sensorik pada kulit wajah itu menjadikan wajah itu sangat peka terhadap sentuhan, nyeri, dan perubahan suhu yang sangat penting untuk dalam memproteksi atau merespon pada refleks. Kulit wajah sendiri itu juga berperan penting dalam ekspresi wajah karena berhubungan langsung dengan otot-otot mimik di bawahnya. Nah, setiap berkontraksi otot mimik itu akan langsung menarik kulit sehingga menghasilkan berbagai ekspresi emosi seperti tersenyum, marah, atau sedih. Nah, selain itu, warna dan kondisi kulit wajah itu sering mencerminkan keadaan kesehatan seorang, misalnya pucat pada anemia atau kemerahan pada peradangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada lapisan penyusun regiofacialis yang kedua, yaitu jaringan subkutan. Jaringan subkutan sendiri itu merupakan lapisan yang terletak tepat di bawah kulit, dan itu lapisan yang berfungsi sebagai penghubung antara kulit dan struktur yang lebih dalam. Nah, lapisan ini itu tersusun atas jaringan lemak, pembuluh darah, dan serabut saraf. Nah, pada wajah sendiri, itu ketebalan jaringan subkutan sangat bervariasi di setiap regio. Misalnya, itu lebih tebal di daerah pipi dan lebih tipis di daerah kelopak mata. Perbedaan ketebalan ini itu berpengaruh terhadap bentuk dan kontur wajah secara keseluruhan. Jaringan lemak sendiri itu berfungsi sebagai bantalan yang melindungi struktur wajah dari trauma mekanis ringan serta membantu mempertahankan suhu jaringan. Selain itu, jaringan ini itu berperan penting dalam pembentukan ekspresi wajah dan estetika karena volume lemak subkutan itu menentukan kesan wajah yang tirus ataupun berisi. Oleh karena itu, apabila berkurangnya jaringan lemak subkutan seperti pada proses penuaan, itu dapat menyebabkan wajah tampak cekung dan keriput. Nah, secara klinis sendiri, jaringan subkutan itu juga memiliki kepentingan besar karena banyak pembuluh darah dan saraf berjalan di lapisan ini. Letaknya itu sangat relatif, superficial yang menyebabkan wajah itu mudah mengalami pendarahan apabila terjadinya luka. Nah, selain itu, pemahaman yang baik mengenai jaringan subkutan itu sangat diperlukan dalam tindakan medis dikarenakan seperti suntikan anestesi lokal, injeksi obat, maupun prosedur estetika untuk mencegah cedera pembuluh darah dan saraf. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lapisan penyusun yang ketiga, yaitu otot mimik wajah. Nah, otot mimik wajah sendiri itu memiliki ciri khas utama pada regiofacialis. Nah, otot-otot ini itu berperan dari otot rangka pada umumnya karena sebagian besar melekat langsung pada kulit. Kemudian
Susunan ini itu memungkinkan setiap kontraksi otot itu langsung menarik kulit dan menghasilkan ekspresi wajah yang khas. Otot mimik wajah itu berperan penting dalam komunikasi nonverbal, yaitu menyampaikan perasaan dan emosi seperti senang, marah, takut, atau sedih. Selain itu, otot-otot ini juga berperan penting dalam fungsi berbicara, mengunyah, meniup, dan menutup mata serta mulut. Nah, seluruh otot mimik wajah itu dipersarafi oleh nervus facialis sehingga fungsi otot-otot ini itu sangat bergantung pada integritas saraf tersebut. Nah, secara klinis sendiri, gangguan pada otot mimik atau persarafannya itu dapat menyebabkan asimetri wajah dan hilangnya ekspresi, seperti yang terlihat pada kasus Bell's palsy. Kondisi ini itu tidak hanya berdampak pada fungsi wajah, tapi juga memiliki pengaruh psikologis yang signifikan pada pasien karena terjadinya perubahan pada penampilan wajah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada lapisan penyusun yang keempat, yaitu pembuluh darah dan syaraf. Nah, di dalam regio facialis sendiri itu terdapat jaringan pembuluh darah dan saraf yang sangat kaya dan kompleks. Nah, pembuluh darah itu berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan wajah serta membantu proses penyembuhan luka. Suplai darah wajah sendiri itu berasal dari cabang arteri karotis eksterna dan karotis interna. Nah, vaskularisasi wajah itu yang baik itu memberikan keuntungan berupa penyembuhan luka yang relatif cepat. Namun, kondisi ini itu juga meningkatkan risiko pendarahan yang cukup hebat apabila trauma atau tindakan bedah yang tidak tepat. Nah, selain itu, adanya hubungan pembuluh darah wajah dengan pembuluh darah intrakranial itu menjadikan beberapa area wajah, terutama daerah sekitar hidung dan bibir atas. Nah, sebagian area yang berbahaya itu berisiko menyebarkan infeksi ke otak. Lalu, saraf wajah itu sendiri itu atas saraf motorik dan sensorik. Nah, saraf motorik sendiri itu adalah nervus facialis yang mengontrol pergerakan otot mimik, sedangkan pada saraf sensorik itu sebagian besar berasal dari nervus trigeminus yang memberikan sensasi pada kulit wajah. Kerusakan pada saraf-saraf tersebut itu dapat menyebabkan gangguan gerak seperti mati rasa, nyeri, atau kelumpuhan pada wajah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada lapisan yang selanjutnya, yaitu ada tulang wajah. Jadi, tulang wajah itu memiliki lapisan yang terdalam dari regio facialis adalah tulang wajah. Jadi, yang membentuk kerangka wajah dan memberikan perlindungan bagian struktur vital di sekitarnya. Nah, tulang wajah sendiri itu memiliki fungsi sebagai penopang jaringan lunak dan sebagai tempat perlekatan otot wajah serta otot pengunyahan. Nah, beberapa tulang utama yang menyusun regio facialis itu antara lain ada tulang maksila, mandibula, os zygomaticum, os nasal, dan tulang-tulang pembentuk orbita. Nah, tulang-tulang ini itu menentukan bentuk proporsi dan simetri wajah. Selain itu, tulang wajah sendiri itu melindungi organ penting seperti mata, rongga hidung, dan rongga mulut. Nah, secara klinis sendiri, fraktur tulang wajah itu dapat menyebabkan gangguan fungsi yang serius, seperti kesulitan dalam mengunyah, berbicara, bernapas, dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tulang wajah itu sangat penting
dalam menata laksanakan trauma wajah dan bedah maksilofasial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan otot-otot dari regiofacialis. Yang pertama itu ada nervus facialis. Nah, nervus facialis sendiri itu merupakan saraf yang kranialis yang berperan utama dalam mengontrol otot-otot mimik wajah sehingga memungkinkan terjadinya berbagai ekspresi wajah. Nah, setelah keluarnya dari foramen stylomastoideum, nervus facialis itu berjalan melalui kelenjar parotis dan bercabang menjadi beberapa cabang utama yang mensarafi otot-otot ekspresi. Nah, aktivitas saraf ini itu memungkinkan timbulnya ekspresi seperti mengangkat alis melalui kontraksi otot frontalis, menutup mata melalui otot orbicularis oculi, tersenyum melalui otot-otot zygomaticus, serta cemberut yang melalui otot orbicularis oris dan mentalis. Nah, setiap ekspresi wajah itu merupakan hasil kerja terkoordinasi antara otot-otot mimik yang dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis. Nah, hubungannya apa antara nervus facialis dan ekspresi wajah? Yaitu memiliki makna klinis yang sangat penting, yaitu gangguan pada nervus facialis itu dapat menyebabkan kelumpuhan otot mimik sehingga ekspresi wajah itu menjadikan asimetris atau hilangnya sama sekali pada sisi yang terkena. Kondisi ini terlihat pada kasus yang saya sebutkan tadi, yaitu Bell's palsy, yang dimana pasien itu tidak mampu mengangkat alis, menutup mata, atau tersenyum dengan simetris. Oleh karena itu, pengamatan terhadap ekspresi wajah itu dapat digunakan sebagai alat klinis untuk menilai fungsi nervus facialis dan menentukan lokasi serta derajat gangguan saraf tersebut. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan persarafan pada regiofacialis. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi motorik. Nah, fungsi motorik ini yaitu pada saraf regiofacialis adalah kemampuan nervus facialis, yaitu dalam mengendalikan gerakan otot-otot mimik wajah. Nah, pada fungsi ini itu seseorang itu dapat menampilkan berbagai ekspresi wajah seperti tersenyum, menggerutkan dahi, menutup mata, dan menggerakkan bibir. Nah, fungsi motorik ini itu sangat penting dalam komunikasi nonverbal karena ekspresi wajah yang membantu menyampaikan emosi dan respons sosial. Gangguan pada fungsi motorik nervus facialis itu dapat menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot wajah sehingga tampak asimetri wajah. Nah, fungsi sensorik sendiri itu pada persarafan regiofacialis itu berkaitan dengan kemampuan nervus facialis dalam menghantarkan rangsang rasa dari 2/3 dalam anterior lidah ke sistem saraf pusat. Nah, fungsi ini memungkinkan seseorang merasakan berbagai jenis rasa seperti manis, asin, dan asam yang sangat penting dalam proses makan dan kenikmatan makanan. Nah, selain itu fungsi dari ini itu untuk mendukung refleks dan kenyamanan rongga mulut. Nah, gangguan pada fungsi sensorik nervus facialis ini dapat menyebabkan penurunan atau kehilangan kemampuan dalam pengecapan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan klinis pada regiofacialis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Bell's palsy. Nah, untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada PPT ya, yaitu ini merupakan sebuah kondisi kelumpuhan saraf wajah yang terjadi secara tiba-tiba akibat gangguan pada nervus facialis. Nah, kondisi ini itu menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot wajah
pada satu sisi sehingga wajah itu tampak tidak simetris, sulit menutup mata, dan sudut mulut turun. Nah, Bell's palsy sendiri itu umumnya bersifat sementara saja, namun sangat memengaruhi ekspresi wajah dan fungsi sehari-hari. Lalu yang kedua ada trauma dan infeksi. Nah, trauma dan infeksi pada regiofacialis ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, pembuluh darah, maupun struktur wajah lainnya. Nah, cedera akibat benturan atau luka yang dapat menimbulkan gangguan fungsi motorik dan sensorik wajah. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu regiofacialis itu merupakan bagian dari anatomi wajah yang sangat kompleks dan memiliki peran yang sangat penting dalam ekspresi, komunikasi, mastikasi, serta perlindungan organ sensorik. Nah, wajah itu tersusun atas beberapa regio dan lapisan yang saling berkaitan, mulai dari kulit hingga tulang wajah, dengan persarapan dan vaskularisasi yang sangat kaya. Nah, pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fungsi regiofacialis itu termasuk hubungan klinisnya itu sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mencegah kesalahan tindakan mengenai gangguan seperti misalkan dari Bell palsy serta memberikan penata laksanaan yang aman dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.